ide awal dari Atta tahu harus kemana ini dan harus bagaimana. Selama kontribusiku bahwa ini Pipi udah cukup, aku pasti. Dengan Abang Atta, ada kesulitan atau kendala nggak selama prosesnya ini? Alhamdulillah nggak ada ya, karena aku benar-benar gini, kalau kita bekerja tidak mengerti siapa yang pegang setir, itu akan berbahaya sebetulnya. Karena aku melihat bahwa ini setirnya Atta yang pegang dari awal, aku pasrah dengan dia. Apapun yang aku mengerti pun aku tidak akan jelaskan kalau abang nggak tanya. Kalau abang tanya, baru aku bisa jelasin. Selama abang nggak tanya, berarti abang bisa jalan terus. Karena aku bilang lagi bahwa daya pikirnya untuk lagu ini kemana, dia yang lebih paham akan dikemanakan. Kayak dia bikin video klip aja, malah aku nggak ekspektasi akan seperti ini gitu ya. Pikiranku akan dibawa ke urban sedikit, ternyata nggak ada urbannya. Aku bilang ternyata makna yang lain yang dibangkitkan sama Atta dalam mengisiratkan isi lagu tersebut. Buat aku itu adalah hal yang daya jangkaunya berbeda. Tapi aku bilang Atta anak muda yang bisa merekayasa itu kemana, akan kemana, dan dia akan bicara tentang lagu ini ngapain, isi apa yang ingin disampaikan, dia yang paham. Jadi di situ aku melihat ada sebuah kelengkapan cerita dan proses yang tidak instan dari pembikinan karya ini. Makanya aku bilang ini bagus banget gitu. Memang enak juga lagunya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Abang Atta dan juga Mas Anang pastinya ya. Dan Atta yang benar-benar dia berkarya full. wow, Nggak berani lah. Aku berani. Nggak, makanya aku bilang lagi bahwa ide awal dari Atta tahu harus kemana ini dan harus bagaimana. Selama kontribusiku bahwa ini Pipi udah cukup, aku pasti udah cukup. Aku pasti harus sit back gitu. Karena kalau tidak, kasihan dia berpikir, kasihan dia berkonsep seperti apa nanti. Gitu. selama proses untuk menyiapkan single ini, Abang Atta nanya sama Pipinya kayak gimana? Banyak sih. Banyak tuh ternyata. Aku nanyanya lebih ke ini, kayak misalnya kan kalau Pipi itu pendengaran musiknya lebih detail ya. Jadi gimana? Oh ini suara ini kurang besar, ini kurang kecil gitu. Jadi tetap tetap banyak minta masukan gitu. Gimana Pi kalau kayak gini? Oh iya ini misalnya, oke Pipi enaknya masuknya di part mana nih yang suara Pipinya pas. Misalnya kalau aku enaknya di nada-nada pendek, karena kalau aku kan basicnya sukanya nge-rap ya. Kalau Pipi kan basicnya penyanyi banget gitu, suara tinggi. Jadi bagi-bagi gitu, misalnya banyak nadanya ini yang bernada Pipi, tapi kalau yang nadanya putus-putus, yang kayak silakan pergilah kowe, kan itu nggak ada nadanya gitu ya. Maksudnya bukan ada yang harus ada vibranya. Atau Pipi ini kan tinggi banget ya suaranya. Pipi ini tinggi, Pipi banget. Jadi suaranya tinggi. Jadi ketika aku misalnya masuk part bar berikutnya tuh pasti Pipi, karena nadanya kan pasti naik. Jadi makanya kayak improve di akhir juga kita diskusi kayak Pipi mau masukin apa, oh Pipi masukin improve, ada suara head voice apa, banyak sih yang membuat lagu ini jadi lebih kaya gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin Pipi mau nambahin, Pi? Nggak ada, Pipi nunggu pertanyaan aja dari teman. Nunggu bertanya, ya udah. Kemudian dari penulisan lirik sampai akhirnya jadi video klip sebagus ini. Jadi kalau lagu itu kadang butuh moodnya sih yang bikin lama. Jadi ketika mau bikin nggak terlalu lama, tapi ngerapihinnya tuh lama banget sih. Kita waktu itu berapa lama ya? Ada kali 2 bulan ngerapihin. Bikin lagunya mah kadang-kadang 2 hari, 3 hari itu bisa jadi lagu gitu. Aku kalau misalnya asalkan nongkrong, paling dimarahinnya sama Aurel ya. Ini pulang dong, nggak pulang-pulang nih udah jam 2. Ini anaknya loh, gitu. Jadi dia ngomel gitu. Tapi nanti kalau lagi di rumah, saya ini lagu aku kapan ya lagu ini, makanya kalau aku di studio tuh dibiarin, aku bilang. Jadi karena kan bikin lagu tuh nggak, oke saya punya 2 jam harus jadi langsung lagu, nggak bisa kayak gitu. Jadi mikirin verse-nya gimana ya, kadang bikin suara nyamuk dulu kan, nanya dulu, terus masih nggak enak, besok kita dengerin lagi, mau ganti, nah di situ. Jadi ngerapihin tuh lebih lama pas daripada ngekonsepin sama bikin lagunya gitu. Ngerapihinnya lama sampai kita serak, terus lirik-liriknya makna-maknanya
Baik, terima kasih. Tapi sebenarnya ya kalau teman-teman mau tahu ini mestinya lebih banyak lagi shotnya. Kayak Pipi itu punya shot lagi di dekat gunung apa gitu ya. Tapi kemarin tuh kata Pipi, udahlah bang, kita yang penting di sini aja. Jadi makanya kenapa kadang-kadang kok shootnya kayak gak banyak di mana-mana, karena gini loh, kita itu kan kemarin temanya itu pengen liburan lebaran. Jadi kita juga nggak mau terlalu ganggu. Pi, ayo lo aku sini, nggak mau. Ya udah kalau Pipi enjoynya cuman di situ aja, ya udah di situ. Yang penting kan nanti karya akhirnya gitu bagus apa enggak. Jadi nggak terlalu maksain Pipi juga nih. Pi, kita nih kurang shot, kita butuh ke pasar ini. Kayak kemarin tuh moodnya soalnya kita di sana tuh lebaran. Jadi mau liburan gitu, bukan mau kerja banget gitu. Jadi ketika kita ke Jember, ya udah kita ngambil semampunya. Cuman aku bilang maksimalin ya pas, makanya kita butuh model-model talentnya untuk maksimalin. Gimana sih di Jember itu kan serunya dekat gunung, paginya indah sekali. Terus aku pengen bawa, kalau Indonesia ini kita nggak harus syuting di kota terus loh, syuting di kampung itu juga indah ternyata, di desa itu indah. Jadilah video klip yang menurutku dapat banget Indonesianya dan dapat banget keindahan alam yang Tuhan udah kasih di negara kita ini. Berarti memang pada saat momen lebaran kemarin ya mengajak Pipi buat langsung bikin video klip di sana di Jember sekalian mudik ya. Sekalian mudik ya. Berapa lama atau ada ini enggak? Ada momen yang ataupun ada selama proses ini ada hal pengalaman menarik enggak selama proses penggarapan video klip? Untungnya enaknya di sana tuh banyak keluarga Pipi. Oh. Jadi untuk tempat atau apa jadi semuanya tuh lancar gitu loh. Jadi kayak tempatnya, izinnya semua itu udah sama keluarga Pipi gitu. Jadi yang keluarga Pipi ini misalnya dia punya tanah yang cukup luas, cukup gede, jadi kalau kita mau ada shot atas atau apa, makanya tuh gak kelihatan orang kan, jadi enak gitu shootnya, karena dia punya apa ya, sawah sendiri gitu ya, jadi kita banyak terbantu juga dengan itu gitu ya. Kita sebut namanya Abah Arun Farms. Terima kasih juga nih buat Abah Arun Farms yang udah bolehin tempatnya untuk dia acak-acak. Benar. Luar biasa sekali ya. Jadi sekalian Tanya dari video klip itu belum tuntas sebetulnya. Kalau dari aku, padahal aku belum berdiskusi nih, maaf, belum. Karena ada jawab tadi. Kalau aku lihat itu bisa bersambung cerita tersebut. Sangat bisa bersambung, makanya buat teman-teman tolong ditulis supaya benar-benar kita bisa trending terus sampai 2 bulan gitu. Pasti sponsor akan ada lagi. Terima kasih sama PS Store. Kalau ada perwakilan Jakarta, terima kasih sudah di-support ya sama PS Store. Mudah-mudahan nanti ada iklan lagi. Gak menutup kemungkinan aku sama abang pasti akan bikin seri 2-nya untuk betul. Karena aku setuju, karena gini ya mas, kalau syuting itu kan nggak murah ya. menambah hari. Terus kan kita nggak dibantu juga sama Pemkab Jember atau apa kan, pemerintah wali kota atau misalnya nih, ayo dong promoin Jember gitu ya. Ini kan kita di sini itu udah menggambarkan Indonesia banget ya. Dan itu dia, produksi itu gini loh, di musik itu kalau orang invest misalnya satu lagu invest 300 juta, itu aja kadang-kadang belum tentu balik loh. Banyak orang untung loh. Produksi 300 juta. Aku pernah produksi musik itu sampai di atas 1 miliar. Nah itu baliknya tuh lama banget mas, memang bener lama banget. Apalagi aku pernah waktu itu bikin yang di Indonesia itu 1 M lewat tuh, hampir bisa dibilang hampir 2 miliar tuh untuk produksi musik klip itu, untuk bikin gimana karya Indonesia gitu. Aku menggambarkan setiap kota-kota di Indonesia bergabung dengan CGI, itu hampir 2 miliar. Dan itu untuk hadiah kita untuk kemerdekaan Indonesia waktu 17 Agustus. Nah itulah yang aku bilang, produksi musik itu kan kalau request lah bisa aja orang semua request, tapi siapa yang mau mensupport requestan ini? Misalnya ada orang datang, bang coba bikin video klip yang penting Papua ini keren. Itu kemarin di Indonesia aku masukin Papuanya, aku bikin set sendiri, sewa ruangan yang gede banget untuk ngebangun Papua di dalam studio gitu, karena waktu itu pandemi ya. Nah kayak gitu-gitu kan kita gak dipikirin gitu sama pemerintah, misalnya ini kamu udah promosiin Papua, yuk aku mau kasih dana lagi buat produksi yang lebih biar bisa terbang ke sana gitu ya. Nggak semudah yang kita kira gitu ya, tapi dengan kita udah gambarin gunung ganangnya, padinya, orang desa, ada petani, ada orang bercocok tanam, menurutku itu udah. Karena kalau aku ke Jember dari turun di airport yang di mana? Waktu kemarin Banyuwangi. Banyuwangi turun sampai Jember tuh lebih banyak padi daripada gedung, malah nggak ada gedung. Jember tuh padi, gunung, ya itu yang aku ngerasa terkesan di situ gitu ya. Baik, terima kasih. Itu udah Jawa banget. Jawa sih. Baik. Dia Atta profesional banget, makanya aku bangga dengan dia ya. Terus terang dia menjalankan
bisnisnya ini dengan tatanan yang sangat baik, aku bilang. Aku juga pengalaman di industri, aku udah jadi produser, aku udah pencipta lagu, penyanyi, produser, promotor, distribusi musik, segalanya aku jalanin gitu ya. Aku melihat semangat Nyata ini benar-benar aku full support karena dia menjalankan bisnisnya pun dengan tatanan bisnis yang sudah modern. Dan aku lihat nggak banyak juga teman-teman muda yang bisa punya kesempatan seperti Atta hari ini. Makanya aku melihat apa yang dia kerjakan. Aku bilang tadi dari awal aku mengikuti karena semua term sheet profesionalisme dilakukan. Jadi dia benar-benar mengorangkan justru itu. Sebetulnya itulah arti dari dia mengorangkan profesi. Bahwa dia mengerti bagaimana berkarya, bagaimana berbisnis di industri entertainment Indonesia. Dan masa depannya adalah di situ. Gitu. Masa depan Indonesia ke depan adalah kita dibutuhkan anak-anak muda yang paham tentang manajemen. Bagaimana berindustri dengan sehat. Karena dalam pengkaryaan kita tidak akan miskin dengan pengkaryaan itu. Aku bilang tadi bahwa source kita kuat sekali. Tapi bagaimana manajemennya, bagaimana nanti mencacah itu untuk masa depan. Ini dibutuhkan pikiran-pikiran seperti Atta ini banyak lagi di Indonesia supaya kita bisa berkompetisi dengan negara yang lain terutama di Asia Pasifik. Ya, terutama kayak Korea. Aku bilang lagi bahwa Korea itu sebetulnya dalam pengkaryaan kita tidak kalah. Cuman mereka bermanajemen dengan bagus dan tepat. Bagaimana melakukan itu dengan baik. Makanya sinergitas stakeholder disupport oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Itu sangat tepat. Nah harapannya pikiran-pikiran muda seperti Atta inilah yang nanti akan terjun di industri musik masa depan. Bisa berkompetisi dengan mereka dalam manajerial, dalam berbisnis supaya menemukan keseimbangan yang baik. Pastinya kayak Atta tadi bahwa pengkaryaan di Indonesia ini kalau benar-benar sinergitas antara pemangku kebijakan dengan pelaku bisnis dengan baik, kita akan jauh bisa menampilkan dunia dengan cara yang berbeda. Di situ masa depannya harganya akan jauh lebih berkompetitif Indonesia karena kita kaya kekayaan alam. Bahwa kita memiliki apa yang dibutuhkan untuk merefreshing pikiran orang sedunia karena Indonesia memiliki kekayaan itu dengan lengkap. Nah makanya dibutuhkan anak-anak muda seperti Atta benar-benar berkiprah secara serius dan menaikkan ilmunya dalam berbisnis, bermanajemen supaya dalam pengkaryaan nanti kita tidak kalah dengan yang lain. Baik, luar biasa.